Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faragina Salsabila. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan faedah pendidikan bagi kehidupan manusia. Oke, di sini yang pertama ada pengertian pendidikan, perkembangan dan manusia. Dan yang kedua ada hubungan manusia dengan pendidikan. Dan yang ketiga ada fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Indonesia, pendidikan dengan kata dasar didik yang berawalan pen dan berakhiran kan artinya adalah hal atau cara mendidik. Kata pendidik juga sering disebut tarbiyah dalam bahasa Arab dan education dalam bahasa Inggris. Secara epistemologi, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan budayanya. Usaha pendidikan dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan itu pun dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi individu dengan lingkungan baik secara informal atau non-formal dan ataupun secara formal menuju arah dewasa. Tujuan pendidikan untuk menjadikan seseorang dapat memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi tujuan pendidikan ini adalah mengajarkan kepada kita untuk berpintar-pintar dalam memilih sesuatu. Juga pendidikan juga bisa kita dapatkan di sini dari lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan lingkungan kita, kayak macam kalau di rumah tetangga-tetangga kita gitu. Terus selanjutnya ada pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membelah membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya, perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu adalah satu aliran nativisme atau pembawaan aliran. Ini faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang. Anak memiliki warisan sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang dapat terbentuk dari sungkar untuk diubah. Jadi di sini satu aliran nativisme itu adalah turunan, jadi kayak sifat turunan, kayak misalnya ibunya penyanyi, nah terus anaknya juga bisa nyanyi, nah berarti itu tuh kayak suatu turunan dari ibunya karena ibunya juga bisa nyanyi gitu. Terus yang kedua di sini ada aliran empirisme atau lingkungan perkembangan manusia juga dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungannya ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik adalah lingkungan yang tak hidup seperti air, batu, hujan, tanah, dan musim. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga juga di sini ada faktor diri sendiri. Titik faktor ini dapat dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya dari seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian manusia. Pengertian manusia secara bahasa berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Di sini juga ada pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama ada Socrates. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki dua kaki yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar. Terus di sini juga ada menurut R.B. Sentanu, manusia adalah sebaik-baiknya yang diciptakan paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Terus di sini juga ada menurut Agung P.P. Manusia yang dapat diartikan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa,
dan akal pikiran yang tumbuh dalam perkembangan sesuai dengan lingkungan. Oke, di sini ada hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikatnya berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, atau asal segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hakikat manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan manusia dan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dari titik dimanapun manusia berada pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Pada masa permulaan yang dilakukan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi sesuai dengan aturan hidup manusia, maka tugas tersebut semakin bertambah dan meluas. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Adapun mengenai fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat, menurut Buraji tahun 1988 bahwa pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai tersebut. Yang pertama di sini sebagai fungsi sosialisasi, yaitu proses membantu pengembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi baik dengan masyarakat. Di sini karena kita itu manusia tuh adalah makhluk sosial yang dimana kita itu membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu pendidikan mengajarkan kita untuk agar kita pandai bersosialisasi dengan masyarakat sekitar ketika kita menempati tempat baru gitu kan. Terus yang kedua ada kontrol sosial. Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Dan yang ketiga ada fungsi pelestarian budaya masyarakat. Di samping mempersatukan budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan budaya-budaya daerah yang masih layak dipertahankan, seperti bahasa daerah, kesenian daerah, dan budi pekerti, dan suatu upaya membudayakan sumber daya lokal kepentingan masyarakat. Di sini juga kita harus bisa mempertahankan budaya-budaya daerah yang memang layak untuk kita pertahankan, kayak misalnya membatik, gitu kan. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam mencari tenaga kerja, tentunya dibutuhkan pendidikan yang kuat dalam diri seorang tersebut. Maka disinilah fungsi pendidikan sebagai latihan dan pengembangan tenaga. Jadi, dalam mencari pekerjaan itu atau apapun itu pasti kita butuhkan pendidikan sebagai dasar pekerjaan tersebut, gitu kan? Karena tidak mungkin kita bekerja tapi tanpa sesuatu gitu. Yang kelima ada fungsi seleksi dan alokasi titik proses seleksi. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang, baik ingin masuk sekolah tingkat SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Semua membutuhkan seleksi dan dengan pendidikan seseorang mampu melalui seleksi tersebut. Dan di sini selanjutnya ada fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama ada memberantas kebodohan. Dengan pendidikan, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia, khususnya di dunia, akan terpecahkan. Dan yang kedua, menghilangkan kesalahan pengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi apa sebab dan akibat pembicaraannya. Dan yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Pendidikan juga mampu memberikan corak dan arah kehidupan mendatang dengan mempelajari perubahan zaman dan teknologinya.
Oke, mungkin sekian yang dapat saya berikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.